Hutannya sekarang bukan hutan rimba, hutan medsos. Hutan medsos. Ini mesti ngerti, mesti paham. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke dalam hutan, dia bunuh diri, dia kalah, dan yang kalah bukan dia. Yang dibilang kalah Muhammad SAW. Nabi kita dituduh sebagai pedofilia ya oleh kalangan mereka. Kalau di luar negeri itu mungkin agak bebas gitu mereka ngomongnya. Kalau di sini mungkin mereka beraninya hanya di medsos. Saya laporkan ke Polda Jawa Timur. Ditangkap, dipenjara, kena kira-kira 2 tahun. Beliau menempuh jalur dakwah yang tidak ditempuh oleh orang lain. Jalurnya ini licin, terjal, mendaki. Tapi beliau melewatinya bisa dengan senyum, tidak sumpah serapah, tetap fokus ilmiah, tidak emosi. Kita doakan, kata Nabi kalau jumpa orang baik, doakan kafarallahu amsala. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Kristologi ya. Sekarang saya ganti dengan Krislamologi. Kenapa? Karena kita juga harus punya ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat terhadap Islam. Krislamologi. Ya, Krislamologi. Saya berharap itu wujud. Saya tidak memikirkan generasi saya, tapi generasi anak saya, generasi santri. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tidak ada pernah kita janjikan Allah yang sudah menetapkan di Lauhil Mahfuz kita bertemu dengan Kohdondi pada waktu subuh yang penuh berkah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, membahas tentang kekuatan tauhid, tepat pada hari 22 Oktober yang ditetapkan sebagai hari santri pada saat Kiai Hadratus Syekh Muhammad Azim Asy'ari beserta para ulama mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan penjajah. Mudah-mudahan semangat hari santri 22 Oktober ini membangkitkan semangat kita untuk mendalami agama, membela agama dan mengamalkan Islam insyaallah. Amin. Akhirnya kami ucapkan selamat hari santri 2025. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua, membangkitkan semangat santri untuk tetap menuntut ilmu, menolong agama Allah SWT. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi. Imam Nawawi berkata,
dengan sanadnya dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin nafa'anallahu bi'ulumihi fid dharaini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat untuk kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadis 379 wa anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau orang mengatakan, tidak semua referensi umat Islam itu ditulis pada zaman Nabi, buktinya hadis, kalian ngambil hadisnya dari mana? Dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari itu kan tidak jumpa dengan Nabi. Imam Bukhari itu kan meninggalnya tahun 256. Jauh sekali. Jadi kan sama saja dengan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus. Juga kalian bilang nggak jumpa dengan Nabi. Imam Bukhari juga nggak jumpa dengan Nabi katanya. Sama aja sebetulnya kalian. Gimana itu menjawabnya? Nah, jadi kita dengarkan jawaban dari Koh Don Dita. Dipersilakan dengan segala hormat. Dulu Koh Don Dita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap aja ditodong sama guru, Masya Allah. Baik, itu adalah sebuah pertanyaan yang memang sangat menggelitik ya buat kita ya. Saya mungkin perbandingkan bahwa nama-nama kitab di dalam kitabnya orang Kristen yang disebut tadi oleh Tuan Guru, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah nama-nama yang diatributkan, bukan nama-nama dari penulis sendiri ya. Jadi tidak ada ayat di dalam 4 gospel itu, saya sebut gospel, tidak ada ayat yang menyebutkan aku bernama Matius, aku bernama Markus, aku bernama Lukas, atau aku bernama Yohanes. Keempat nama itu baru disebutkan oleh pemuka-pemuka agama mereka itu di abad kedua. Yang pertama disebut Santo Papias. Santo Papias di tahun 130 Masehi menyebutkan Matius dan Markus. Kemudian dilanjutkan oleh Santo Irenaeus di tahun 180 Masehi menyebutkan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Jadi 4 nama itu semuanya adalah nama atribut dari pemuka agamanya kepada keempat kitab tersebut. Dari 4 yang dimasukkan di dalam kitabnya orang Kristen tersebut, itu 4 dari puluhan kitab yang ada pada saat itu. Yang saya tahu kurang lebih ada 50 kitab, yang mana ke-50-nya itu ceritanya berbeda-beda. Yang berbeda-beda cerita itu akhirnya dipilih-pilih, dan kemudian yang tidak cocok dengan cerita 4 kitab itu dibuang, dimusnahkan. Sepertinya suaranya double atau enggak? Atau enggak? Ya. Jadi saya ulang, keempat nama kitab yang ada di dalam kitab Kristen, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, semuanya adalah nama yang diatributkan. Beda dengan surat-surat yang dianggap sebagai surat dari Paulus, di mana kalau Paulus menulis surat, Paulus mengaku saya Paulus, Rasul Yesus. Tetapi dari 13 yang dianggap surat-surat yang ditulis oleh Paulus, ternyata menurut ahli-ahli perjanjian baru hanya 7 yang dianggap benar-benar ditulis oleh Paulus.
sisanya ditulis oleh Pauline. Pauline bukan nama perempuan, Ustaz. Pauline adalah sekelompok orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Nah, ya, istilahnya disebut Pauline atau orang-orang yang mengikuti pemikiran Paulus. Mengenai khusus keempat gospel yang tadi disebut, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu sebenarnya adalah semuanya saduran. Saduran dari mana? Pertama yang ditulis adalah Markus, ditulis kira-kira tahun 65 sampai sebelum Bait Suci atau Haikal Sulaiman yang kedua dihancurkan oleh Jenderal Titus di tahun 70 Masehi. Kemudian 10 tahun kemudian penulis Matius dan penulis Lukas menyadur dari Markus. 90% yang ada di Matius berasal dari Markus, 50% yang ada di Lukas berasal dari Markus. Namun selain juga Markus, kitab Matius dan kitab Lukas juga mempunyai sumber sendiri yang disebut dengan M dan L, dan mereka juga berasal dari sumber yang disebut dengan Q. Q itu singkatan dari kata quell. Kata quell itu berasal dari bahasa Jerman yang artinya kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun. Kalau dalam bahasa Indonesianya, kisah-kisah yang beredar di masyarakat selama puluhan tahun itu disebut apa ya? Hah? Dongeng. Oh, dongeng. Ada lagi? Satu kata aja. Hah? Legenda. Gosip bisa nggak? Oh, bisa. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Kemudian gospel yang keempat itu Yohanes. Penulis Yohanes diduga menulis gospelnya kira-kira antara tahun 90 sampai 95 Masehi. Keempat gospel ini itu masuk ke dalam Bible-nya orang Kristen karena dipilih-pilih oleh bapak-bapak gereja mulai dari tahun 325 Masehi. Ketika diadakan konsili di Nicea, sudah mulai diadakan pemilihan gospel, sampai akhirnya dengan ditambah 3 gospel berikutnya, 3 konsili berikutnya. Pertama konsili di Laodicea tahun 367, kemudian konsili di Roma tahun kira-kira 370-an, terakhir tahun 397 di kota Kartago, Afrika Utara, diselesaikan proses yang disebut dengan kanonisasi. Jadi kanonisasi itu adalah proses memilih kitab-kitab yang sudah ada, dimasukkan ke dalam gospel menurut pilihan pemuka-pemuka agamanya. Bedanya dengan Quran, Quran bukan dilakukan atau dikumpulkan dengan kanonisasi, tapi dengan kodifikasi. Kodifikasi adalah proses pengumpulan ayat-ayat Quran yang disimpan oleh sahabat-sahabat dan disetorkan kepada sebuah tim, ya, yang disebut dengan tim kodifikasi yang dipimpin oleh sahabat Said bin Sabit, di mana setiap sahabat yang setor ayat Quran, mereka harus mempunyai bukti yang sah, kemudian dibacakan dan mempunyai 2 orang saksi. Betul, Ustaz? Nah, ketika itu semuanya diterima oleh tim itu, barulah masuk ke dalam mushaf Quran. Mushaf Quran sendiri itu yang pertama kali selesai tidak sampai 2 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Ya, pada zaman sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah, terjadi perang di Yamamah, banyak penghafal Quran yang tewas. Diusulkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, akhirnya dibuatlah mushaf yang pertama. Kemudian setelah selesai, disimpan oleh putri daripada sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Hafsah, selama kekhalifahan Umar bin Khattab. Kemudian pada zaman sahabat Utsman bin Affan menjadi khalifah, master yang dipegang oleh putri sahabat Umar bin Khattab ini yang kemudian akhirnya dipinjam untuk dijadikan master pada saat kodifikasi yang kedua, ya. Jadi dari zaman Nabi Muhammad SAW wafat sampai menjadi mushaf Quran yang kedua itu tidak sampai 25 tahun, ya, tidak sampai 25 tahun sudah fix mushaf Qurannya. Sedangkan kalau yang tadi Tuan Guru tanyakan mengenai hadis Bukhari memang ditulis mungkin kurang lebih 200 tahun setelah Nabi Muhammad SAW wafat,
tetapi itu pun juga atas pesan daripada Nabi sendiri, Ustaz ya. Bahwa ketika Nabi masih hidup, hadis tidak dianjurkan untuk ditulis karena takut tercampur dengan ayat-ayat Quran. Jadi kalau mau dipertanyakan, itu Imam Bukhari juga tidak pernah bertemu dengan Nabi gitu ya. Betul. Tetapi imam-imam kita yang mengumpulkan hadis itu menggunakan standar yang sangat-sangat ketat, di mana hadis yang diterima di dalam setiap kitab itu harus memenuhi syarat yang ketat yang bisa diterima sebagai benar-benar berasal dari Rasulullah. Yang paling utama adalah matannya, yang kedua adalah sanadnya. Jika ada matan yang bertentangan dengan Quran, otomatis tidak akan masuk dalam sahih, gitu ya. Ini yang saya ketahui, mudah-mudahan nanti Tuan Guru juga bisa menambahkan. Tetapi tadi saya mau menambahkan sedikit yang 4 gospel. Yang 4 gospel itu, yang Matius dan Lukas menyadur Markus, yang Markus dan Yohanes ternyata menyadur dari cerita atau kisah rakyat. Yang pertama yang ditulis oleh penulis Homer, yang hidup tahun kira-kira abad 800 sampai 700 sebelum Masehi, menulis cerita tentang Raja Odyssey yang mengalahkan kota Trojan. Kemudian Raja Odyssey pulang ke negeri asalnya yaitu Iliad. Selama perjalanan itu disadur oleh penulis Markus. Yang kedua, penulis Yohanes ini juga menyadur penulis yang bernama Euripides yang hidup di tahun 480 sampai 406 sebelum Masehi, yang menulis tentang Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi, kedua gospel yang ada di dalam kitabnya orang Kristen ini adalah saduran dari kisah-kisah sebelumnya, ratusan tahun sebelumnya, kemudian dijadikan kitab suci. Namun begitu, mungkin tidak 100% saduran itu yang diambil dari Markus dan Yohanes, tetapi bercampur juga dengan yang tadi saya bilang, quell, sehingga di dalam 4 gospel itu masih ada sisa-sisa kebenaran, ya, yaitu sisa-sisa firman daripada Allah SWT. Contohnya adalah ketika diceritakan Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan Farisi, apa hukum yang terutama? Yesus menjawab di Markus pasal 12 ayat 29, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Ya, itu adalah salah satu daripada sisa-sisa kebenaran yang ada di dalam kitab saudara kita yang Kristen. Namun di dalam 4 gospel ini diceritakan bahwa ada semacam konsep bahwa Yesus itu adalah firman yang jadi manusia. Ya, artinya ada adopsi dari kalangan Helenisme Yunani, di mana di dalam sistem kepercayaan Helenisme Yunani itu ada yang disebut dengan dewa atau Tuhan yang paling tinggi, bisa punya anak dari dewi-dewi lain, bisa punya anak dari manusia. Ketika dewa yang paling tinggi ini punya anak, dewa yang paling tinggi ini disebut Bapa oleh anak-anaknya, ya, sebutannya Bapa atau Pater dalam bahasa Yunaninya. Nah, konsep ini itu diadopsi oleh penulis Gospel Yohanes, sehingga seolah-olah Gospel Yohanes ini menonjolkan sifat keilahian daripada Yesus. Padahal itu adalah adopsi dari cerita Dionysus, anak dewa Zeus. Jadi ya mohon maaf kalau saya mengatakan bahwa 4 gospel yang ada di dalam Bible itu ternyata adalah saduran kisah novel atau saduran kisah-kisah sistem kepercayaan bangsa-bangsa sebelumnya, yang mana bangsa Israel yang berada di Palestina itu memang ratusan tahun hidup di dalam budaya Helenisme Yunani yang dibawa oleh Raja Alexander Agung dari mulai tahun 332 sebelum Masehi sampai digantikan oleh Romawi di tahun 63 sebelum Masehi. Ya. Jadi bangsa Yahudi yang tinggal di daerah Mediterranean memang mau tidak mau terpaksa mereka harus hidup pada zaman Helenisme dan paganisme. Itu mungkin yang mempengaruhi sebagian daripada orang-orang Yahudi pada saat itu mengikuti kebudayaan Helenisme dan paganisme Romawi sehingga mereka menimbulkan agama Kristen. Kira-kira gitu, Ustaz. Masya Allah. Itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu
keempat-empatnya itu Yahudi semua. Itu semuanya nama Yunani, Ustaz. Ya, yang disebut dengan Matius, menurut tradisinya orang Kristen itu adalah orang Yahudi tapi yang menjadi pemungut cukai. Kalau yang Markus dianggap muridnya daripada murid Yesus yang pertama yaitu Petrus. Yang Lukas ini dianggap sebagai tabib dan teman seperjalanan Paulus. Yang Yohanes dianggap sebagai anak Zebedeus. Yohanes ini dianggap murid daripada Yesus. Tetapi keempat-empatnya ini tadi saya katakan, nama-nama itu adalah nama-nama yang diatributkan. Ya, hampir semua ahli-ahli Perjanjian Baru sudah memastikan bahwa itu 4 kitab itu bukan ditulis oleh orang-orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tapi mereka ada, wujudnya ada. Tidak ada, Ustaz. Itu hanya nama-nama menurut tradisi kalangan Kristen. Abad kedua baru ada, diatributkan. Diatributkannya baru di abad kedua. Tadi yang pertama oleh Santo Papias tahun 130 Masehi, yang kedua oleh Santo Irenaeus tahun 180 Masehi. Dari bukti yang paling nyata, itu diketemukan selembar kertas ya atau papirus, itu besarnya tidak lebih dari ukuran ini, Ustaz. Besarnya tidak lebih dari kartu segini, yang disebut dengan kode P52 itu adalah sebagian dari salinan Gospel Yohanes. Itu yang paling tua diketemukan kira-kira diperiksa berusia atau ditulis kira-kira tahun 125 Masehi. Jadi sudah sekian, hampir 100 tahun setelah Yesus tidak ada. Berarti dari tahun ketika diangkatnya Nabi Isa alaihissalam sampai ke masa kodifikasi pembukuan itu tidak ada kitab suci. Sebenarnya di abad kedua ada orang yang bernama Marcion menyusun kitab sucinya sendiri. Tetapi jumlah dan susunannya jauh berbeda dengan yang sekarang. Tetapi di dalamnya itu ceritanya juga banyak yang berbeda. Kitab Bible yang pertama kali di abad kedua oleh Marcion itu sekarang sudah hampir tidak ada, Ustaz. Tidak dipakai lagi. Punah. Tetapi terjemahannya masih ada. Terjemahannya. Nah, yang dipakai oleh kalangan Kristen pada zaman ini sekarang itu adalah Bible yang dikodifikasi 3 kali di abad keempat, selesainya tahun 397 Masehi. Namun begitu, jumlah surat yang ada di dalam Bible mereka itu pun juga berbeda-beda, Ustaz. Tergantung daripada denominasinya. Kira-kira di tahun 1054 pecahlah Katolik dan Ortodoks. 1054. Tahun 1054. Sebelum tahun 1054, gereja itu disebut dengan gereja patriarki. Gereja patriarki itu mempunyai 5 kota, yaitu Roma, Alexandria, Yerusalem, Antiok, dan Konstantinopel. Setelah mereka menggunakan gabungan antara ritual Barat dan Timur, barulah pecah di tahun 1054 menjadi Katolik untuk gereja Barat, Ortodoks untuk gereja Timur. Ortodoks mempunyai kitab mereka berjumlah 78 kitab atau surat. Katolik menolak 5 dari Ortodoks sehingga kitab mereka isinya hanya 73 surat. Yang di Ethiopia menambahkan lagi menjadi 81 surat. Setelah kira-kira di tahun 1516 seorang uskup bernama Martin Luther memprotes gerejanya sendiri, timbullah agama Kristen Protestan. Martin Luther. Salah satu hal yang diprotes oleh Martin Luther kepada gerejanya pada saat itu adalah konsep pengampunan dosa. Jadi di dalam Katolik pada saat itu, di setiap gereja itu ada bilik kecil yang bisa masuk 2 orang, 1 pemuka agamanya, 1 jemaatnya yang bisa masuk. Dia bisa mengaku dosa apa saja di situ, dan di situ didoakan oleh pemuka agamanya, disebutkan dosa yang sudah diampuni, bahkan timbul sertifikat pengampunan dosa. Ketika ada sertifikat pasti ada uang ya. Sertifikat itu juga bisa dijual atau digadaikan. Itu yang salah satu yang diprotes oleh Martin Luther. Sehingga Martin Luther mendirikan Kristen Protestan, jumlah kitabnya 66 kitab ya. 7 lebih sedikit daripada Katolik. Katolik 5 lebih sedikit dari Ortodoks, Ortodoks 3 lebih sedikit dari Ethiopia. Bahkan kalau Kristen Ethiopia
menganggap Yesus dan ibunya adalah orang yang berkulit hitam. Ya, seperti orang-orang Afrika. Beda lagi gitu. Jadi setiap negara punya lukisan terhadap Yesus itu beda-beda. Kalau di Cina Yesusnya sipit, Ustaz. Ya, kalau di barat berambut pirang, bermata biru, ya. Lukisan pertama yang ada di Eropa yang melukis tentang Yesus, ternyata modelnya adalah seorang anak haram paus. Pausnya itu bernama Pope Alexander ke-6. Dia punya anak haram namanya Cesare Borgia. Cesare Borgia dilukis pertama kali menjadi model Yesus, berambut panjang, bermata biru, ya. Yang sekarang kita masih bisa lihat lukisannya. Dan ternyata Cesare Borgia itu adalah dari kalangan lagi bete, Ustaz. Nah, tahu Ustaz ya, lagi bete ya. Kurang jelas atau cukup Ustaz? Lagi bete. Laki gemuk, bini tiris. Nah, ya itu apa namanya, ironisnya di situ. Gitu Ustaz kira-kira. Kemudian itu kan ujung-ujung nama itu kalau kita lihat Mark, kemudian John, Matthew, Luke. Kenapa sampai Indonesia bisa ujungnya us semua? Kalau yang ujungnya us itu karena pengaruh dari agama dari Romawi, Ustaz. Ya, Romawi yang menggunakan bahasa Yunani. Tapi kalau yang apa namanya? Yang asli yang sedikit perbedaan dengan Yunani. Kalau Yunani kebanyakan belakangnya as, Matias, Lukas begitu. Tapi kalau belakangnya us itu karena pengaruh dari yang Romawi. Nama-nama itu memang adalah nama-nama yang beraksen Romawi karena memang semua kitab-kitabnya itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, sekarang kalau Yesus, ini hampir semua ahli perjanjian baru mengakui bahwa Yesus pasti ketika masih hidup atau Nabi Isa alaihissalam masih hidup, pasti dia berbicara bahasa Aramaik. Mungkin juga sebagian bahasa Yunani karena bangsa Israel sedang dijajah oleh Romawi, tetapi kalau untuk ibadah mereka sebagai orang Yahudi, mereka pasti membaca bahasa Ibrani di dalam sinagog mereka. Tetapi kalau bahasa sehari-hari, pasti mereka menggunakan bahasa Aramaik. Aramaik bukan Ibrani? Bukan, sedikit berbeda Ustaz. Jadi Aramaik sama Ibrani itu mirip seperti bahasa Indonesia dan Malaysia. Gitu lah. Bahasa serumpun, bahasa Semitik begitu. Ya. Jadi kalau orang Arab mengucapkan Allah, orang Aramaik mengucapkan Allah, mirip gitu. Orang Ibrani mengucapkannya Eloh atau Elohim. Eloh, Allah, Allah, mirip. Ini adalah bahasa Semitik. Eloh, Allah, Elohim. Eli, lama sabachthani. Ya, itu kalimat yang tertulis di dalam kitab Matius yang menceritakan ketika Yesus di atas kayu salib, dia berteriak Eli, Eli, lama sabachthani. Itu artinya Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Ada yang ketawa, Ustaz. Gini, jadi sebenarnya gini. Dari mulai kitab Matius sampai kitab Wahyu yang ada di dalam perjanjian barunya orang Kristen, saya pernah membuat daftar. Kurang lebih ada 937 ayat yang dikutip dari perjanjian lama. Jadi hampir 1000 ayat dikutip dari perjanjian lama. Kalimat yang Eli, Eli, lama sabachthani itu dikutip dari perjanjian lama kitab Mazmur pasal 22. Ya, di mana di dalam kitab Mazmur pasal 22 itu sebenarnya sedang menceritakan galaunya Raja Daud yang sedang dikhianati oleh orang-orang dekatnya, termasuk oleh penasehatnya sendiri, dan dilawan oleh anak-anaknya. Jadi di situ Raja Daud sedang curhat, Eli, Eli, lama azabtani, bukan sabachthani. Sabachthani dan azabtani ini hanya beda dialek, Ustaz, antara utara dan selatan. Tetapi kenapa penulis Matius mengutip Eli, Eli, lama azabtani yang di Mazmur 22 itu ke dalam kitabnya
karena untuk seolah-olah Yesus sudah dinubuatkan di dalam perjanjian lama. Gitu. Jadi sebenarnya pengutipan-pengutipan yang ada di dalam Matius sampai Wahyu itu semuanya adalah upaya penulis kitab itu untuk menunjukkan bahwa Yesus sudah diramalkan di perjanjian lama. Kalau dibuka dari Kejadian, Keluaran, di perjanjian lama itu ada nubuat tentang kedatangan. Nah, kalau di dalam perjanjian lama, menurut pemilik kitabnya, yaitu kalangan Yahudi yang rabbinik, yang mereka menyusun, kalau kita mengenal Nabi Uzair alaihissalam, maksudnya, di sana mereka sebut dengan Ezra. Itu dianggap sebagai orang yang menyusun akhir kitab tanahnya orang Yahudi. Disusun kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Menurut mereka, itu sama sekali tidak ada yang namanya nubuat untuk Yesus yang di perjanjian baru. Tetapi karena kitabnya orang Yahudi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, dan di dalam di dalam kitab Septuaginta yang dalam bahasa Yunani itu terjemahannya ada yang diubah-ubah oleh Bapak Gereja di abad kedua, 3, dan 4, Ustaz. Yang itu namanya terjemahannya diresensi. Bapak Gereja Origen, kemudian Bapak Gereja Lucian, kemudian yang terakhir Bapak Gereja Hesisius. Versi yang Hesisius ini yang akhirnya menjadi Bible dalam bahasa Latin di abad keempat yang ditulis oleh Santo Jerome. Barulah dari Santo Jerome ini Bible itu disebut Vulgata, akhirnya dijadikan satu dengan perjanjian baru menjadi kitab Kristen di abad keempat. Nah, perubahan apa saja yang ada di dalam Septuaginta? Yang paling terkenal itu adalah disebut dengan kitab Yesaya, Ustaz. Yesaya. Di dalam kitab Yesaya pasal 7 ayat 14 itu ada satu kata yang diubah oleh bapak-bapak gereja yang tadi saya sebutkan, yang sebenarnya artinya berasal dari bahasa Ibrani Ha'almah atau perempuan muda, diubah menjadi perawan. Perawan ini untuk menunjuk siapa? Kepada Maria, ibunda daripada Yesus. Ini yang tidak diterima oleh kalangan Yahudi. Ketika Septuaginta sudah diresensi terjemahannya, Yahudi yang tadinya menggunakan Septuaginta tidak mau lagi menggunakan Septuaginta. Jadi menurut mereka, karena terjemahannya sudah korup, mereka tidak lagi menggunakan Septuaginta. Mereka akhirnya menggunakan kitab yang sekarang mereka sebut sebagai Tanakh, yang berasal dari orang-orang Masoretik Yahudi yang menyusun ulang Tanakh dengan memberikan nikut atau kita kenal dengan harokat, Ustaz, di akhir abad ke-10 Masehi. Sekarang itu yang dipakai oleh orang-orang Yahudi yang rabbinik. Gitu, Ustaz. Itu qala Isa bin Maryam lil hawariyin, ketika Isa berkata kepada murid-muridnya hawariyin, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Qala al hawariyun, murid-murid Nabi Isa hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Lalu kemudian ketika dia menghilang, murid-muridnya itu nggak ada punya tulisan sama sekali. Kalau menurut tradisinya Kristen, murid-murid itu sebagian mereka menyebar ke daerah-daerah tertentu dan mati secara martir. Ya, contoh seperti Petrus. Petrus katanya martir dengan cara disalib terbalik. Tetapi sekarang sudah jelas bahwa hampir semua ahli perjanjian baru yang saya tahu itu semua sudah sepakat bahwa 4 gospel yang dipakai oleh Kristen itu semuanya bukan tulisan pengikut Yesus. Mereka mengatakan apa kesimpulannya? Yang menulis 4 gospel itu bukan saksi mata langsung, bukan orang yang mengenal saksi mata langsung. Ya, jadi tulisan-tulisan itu sudah di luar circle daripada narasumber itu sendiri. Bahkan salinan-salinan. Jadi gini, Ustaz. Ketika orang pada zaman abad pertama, abad kedua, abad ketiga, mereka punya kitab. Ketika ingin diperbanyak, waktu itu kan belum ada mesin cetak, Ustaz. Jadi mereka memperbanyak dengan cara bagaimana? Menulis ulang. Ketika manusia menulis ulang, belum ada laptop, belum ada PC, belum ada komputer, belum ada lampu, belum ada bolpen. Mereka menulis ulang dengan cara-cara yang sangat
tradisional, hanya menggunakan mungkin obor atau lilin sebagai penerangan, dan hanya dengan menggunakan tulisan tangan manusia yang itu sangat-sangat tinggi resikonya terjadi kesalahan. Jadi ketika orang menyalin ulang sebuah kitab, otomatis terjadi kesalahan. Kesalahan ini kemudian diteruskan oleh penyalin-penyalin berikutnya. Sehingga akhirnya yang menjadi disebut dengan kumpulan kitab-kitab itu yang bisa disimpan oleh manusia, yang berasal daripada abad keempat, yaitu Codex Vaticanus, Codex Sinaiticus, dan Codex Alexandrianus, itu semuanya sudah mengandung kesalahan-kesalahan yang berasal dari akumulasi penyalin-penyalin sebelumnya. Dan ketika sudah bisa disimpan dan ditemukan oleh orang, ada banyak, bukan ada ya, banyak ayat-ayat yang pada waktu itu tidak ada, sekarang ada, yang semalam Ustadz baca. Yang karenanya bagian ini pasti tidak asli gitu. Ya, itu di kodeks-kodeks yang abad 4 itu banyak yang tidak ada. Ditambah-tambahkan ketika di abad-abad belasan, bahkan di abad 16 baru masuk ke dalam kitab mereka. Di sebuah kitab yang bahasa Yunani juga, yang ditulis oleh seorang penyusun bernama Erasmus, kitabnya disebut Textus Receptus. Receptus itu artinya diterima, Ustaz. Jadi kitab yang teksnya diterima oleh semua kalangan. Tetapi sudah ada sisipan-sisipan ayat yang berasal dari pemikiran pemuka-pemuka agamanya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, kemudian muncul yang tidak masuk dalam gospel, Barnabas. Itu gimana ceritanya? Ya baik. Barnabas itu yang saya tahu itu ada 3 kitab Barnabas, Ustaz. Yang pertama ditulis di abad kedua itu bernama Epistle of Barnabas. Yang kedua di abad kelima itu namanya Acts of Barnabas, atau mungkin terbalik, saya lupa Acts dulu atau yang Epistle. Tetapi yang sering diperbincangkan oleh kalangan Islam bahwa katanya di dalam kitab Barnabas itu ada cerita Yesus mengatakan akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad, seperti di Quran surat As-Saff ayat 6. Kemudian diceritakan di kitab Barnabas itu bahwa yang disalib bukan Yesus, tetapi siapa? Yudas Iskariot. Ya kan? Yang sering dibicarakan ini adalah kitab Barnabas yang dianggap ditulis di abad ke-13 Masehi. Yang lebih menulis lebih jauh sekali abad ke-13, dan dianggap ini yang menulis orang Islam. Nah ya, jadi makanya ada narasi-narasi yang disalib bukan Yesus tapi Yudas Iskariot, akan ada nabi lagi yang bernama Ahmad, banyak kesamaan dengan Quran. Kalangan Kristen tidak menerima yang saya sebut terakhir, kitab yang disebut dengan Gospel of Barnabas. Kalau kita mungkin membaca di berita, ada kitabnya yang kertasnya warna hitam, tulisannya bertinta emas, yang disimpan di Topkapi Istanbul, Turki, itu yang sudah diterjemahkan, Ustaz. Ya, itu diterjemahkan di abad 15 ke dalam bahasa Itali. Nah, itu juga bukan dokumen Islam. Dokumen Islam itu kan Quran, hadis sahih, ya. Gospel of Barnabas itu walaupun ada narasi-narasi yang mirip dengan Islam, itu bukan dokumen Islam, bukan hadis yang dianggap sahih. Dan ada satu item di dalam Gospel of Barnabas itu yang tidak sama dengan akidah kita. Yaitu apa? Di dalam Gospel of Barnabas itu disebutkan bahwa yang disebut Al-Masih itu bukan Nabi Isa, tapi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ulama-ulama atau pendebat-pendebat atau apologet dari kalangan Islam juga menyarankan kita tidak menggunakan kitab Barnabas itu. Gitu, Ustaz. Kemudian naskah Laut Mati. Naskah Laut Mati atau yang disebut dengan Dead Sea Scroll itu adalah naskah-naskah yang ditemukan di sekitar Qumran atau Qumran ya itu ya. Itu yang isinya kurang lebih memang banyak yang sama dengan yang di Perjanjian Lamanya orang Kristen. Gulungan Laut Mati itu adalah dokumen-dokumen yang ditengarai, ditulis oleh salah satu kelompok Yahudi pada
abad-abad pertama atau sebelumnya, beberapa ratus tahun sebelumnya, yaitu kelompok Esseni. Ya, jadi pada waktu itu Bisa dianggap lebih tua dari 4 gospel apa tadi? bisa, karena gulungan Laut Mati itu ditulis kira-kira abad kedua sebelum Masehi, Ustaz. Ya, sebelum Masehi. Yang menulis dianggap atau diduga adalah kelompok Yahudi Esseni. Jadi kelompok Yahudi pada waktu itu tuh ada 4. Yang pertama kelompok Saduki yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian. Saduki, ya, mereka kebanyakan berurusan dengan penjajah Romawi. Yang kedua, kelompok Esseni yang sangat religius, yang mempercayai hal-hal yang goib, dan mereka lebih banyak memisahkan diri dari kebanyakan orang. Mereka banyak hidup di gua-gua. Kemudian kelompok yang ketiga adalah kelompok Zelot. Zelot ini adalah orang-orang Yahudi yang membentuk pergerakan untuk melawan penjajah Romawi. Ini pemberontak lah gitu ya. Yang keempat ini adalah kelompok Yahudi yang Farisi. Orang Farisi ini adalah orang-orang Yahudi yang meneruskan untuk pemeliharaan kitab yang mereka sebut dengan kitab Taurat. Jadi mereka yang mengajarkan Taurat. 4 kelompok ini bisa dikatakan yang menjadi cikal bakal Kristen itu adalah yang Farisi dengan wakilnya Paulus, yang Zelot wakilnya Simon, yang Esseni ini dari dokumen-dokumen atau narasi-narasi yang berkaitan dengan hal-hal yang gaib gitu. Nah, kelompok Esseni ini yang dianggap menulis Dead Sea Scroll, mereka sebenarnya sedang menyalin ulang kitab Tanakh, Ustaz. Nah, menyalin ulang. Tetapi tidak lengkap gitu. Tidak komplit. Yang banyak yang ada atau yang banyak bisa diambil dari Dead Sea Scroll itu hanya kitab-kitab dari kitab Kejadian, kitab-kitab Yesaya dan sebagainya. Tetapi tidak lengkap seperti Tanakh yang disusun sebelumnya, kira-kira tahun 450 sebelum Masehi. Yang menarik dari Dead Sea Scroll ini, Ustaz, antara Tanakh dan Dead Sea Scroll, yang Tanakh itu menyebutkan bahwa yang akan disembelih oleh Abraham itu adalah Ishak. Tetapi kalau yang Dead Sea Scroll tidak menyebutkan nama Ishak. Itu cukup menarik. Kemudian ketika Kohdon membaca, kemudian berpikir, apa di antara doktrin itu dulu yang membingungkan Kohdon? Nah, gini. Jadi ketika kita bisa membagi antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, saya mengelompokkan menjadi 3 konsep, Ustaz. Yang pertama konsep ketuhanan, yang kedua konsep keselamatan, yang ketiga konsep Mesias. Konsep ketuhanan Perjanjian Lama ternyata tauhid. Walaupun di dalam Perjanjian Lama juga ada yang namanya kontradiksi, plagiarisme, atau ayat-ayat yang tidak sesuai dengan sains, tetapi pesan konsep ketuhanannya tauhid, tetap tauhid. Di Perjanjian Baru kita bisa bagi 2 lagi, yaitu 4 gospel yang menceritakan Yesus dan surat-surat Paulus dan rasul lainnya. Di dalam Perjanjian Baru sendiri ajaran Yesus itu tetap tauhid. Tetap tauhid. Yesus tidak pernah mengajarkan Trinitas, Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Yang surat-surat Paulus ini sebenarnya juga diduga tidak mengajarkan Trinitas, tetapi ditafsirkan dan terjemahnya ada berbeda-beda di beberapa versi. Dia tidak bicara Trinitas. Tidak pernah menyebutkan Trinitas. Kata Trinitas di dalam kitabnya orang Kristen, baik Perjanjian Lama atau Baru, tidak ada, Ustaz. Kecuali tambahan kemarin. Kecuali yang Ustaz semalam baca itu. Itu adalah satu-satunya ayat yang dianggap mengajarkan konsep Trinitas yang paling sempurna. Karena menyebutkan Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya satu. Berarti penafsiran datang belakangan. Betul. Dan itu baru ada di abad 16. 16. Ya, jadi ketika saya membandingkan kitabnya Kristen ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Perjanjian Baru pun bisa dibagi 2, 4 gospel versus surat-surat Paulus. Karena konsep ketuhanannya Yesus, konsep keselamatannya Yesus, konsep itu berbeda dengan yang diajarkan oleh Paulus. Nah, jadi kalau begitu, di dalam satu kitab Kristen yang sudah utuh ada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, konsep ketuhanan, konsep keselamatan Perjanjian Lama, dan konsep ketuhanan, konsep keselamatan Yesus, dan konsep keselamatan Paulus, ketuhanan Paulus, itu berbeda. Kontradiktif. Gimana konsep Paulus? Nah, Paulus mengajarkan bahwa
dia tetap mengakui bahwa hanya ada satu Theos saja. Theos ini bahasa Yunani. Diterjemahkan oleh Kristen Indonesia menjadi kata Allah. Saya sebutnya Allah ya di dalam kitab mereka ya, ALLAH ya. Karena di dalam kitab mereka kan tidak ada tasdidnya, jadi saya bacanya Allah gitu. Kalau kita bacanya Allah gitu. Oleh Paulus dianggap satu-satunya Theos itu adalah Bapa. Tetapi satu-satunya Kurios itu kalau kita di dalam bahasa Arab kita mungkin bisa sebut menjadi Adonai. Sayyid Ustaz. Sayyid ya. Tuan ya. Junjungan gitulah. Satu-satunya Kurios adalah Yesus. Ini ajaran Paulus. Jadi menurut Paulus, Bapa ini tetap paling tinggi otoritasnya. Bahkan di dalam urusan rumah tangga, Paulus mengajarkan seorang istri itu kepalanya adalah suami. Suami kepalanya adalah Yesus. Yesus kepalanya adalah Bapa. Jadi ada perbandingan, ada tingkatan hierarki tentang otoritas. Berarti beberapa ahli perjanjian baru mengatakan bahwa Paulus sebenarnya tidak mengajarkan Trinitas. Tetapi yang membedakan apa? Di dalam konsep keselamatannya Paulus mengajarkan setiap manusia ini kan sudah punya dosa. Dari mana? Dari istrinya Adam, yaitu Hawa. Karena istrinya Adam sudah berbuat dosa, semua manusia mewarisi dosa itu. Jadi itu yang disebut dengan original sin atau dosa waris. Sedangkan seluruh perjanjian lama dan ajaran Yesus untuk sampai atau masuk ke dalam surga itu yang dibutuhkan hanya bertobat. Ada sebuah ayat yang sangat-sangat tegas dalam perjanjian lama. Di dalam Yesaya pasal 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatan jahatmu dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat, belajarlah berbuat baik, kendalikan orang kejam, usahakan keadilan, belalah hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Baiklah mari kita berperkara. Firman Tuhan tulisannya. Jikalau dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Jikalau dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi artinya, orang yang mempunyai dosa seperti apapun, bisa diampuni. Dengan cara apa? Bertobat. Di ayat lain dikatakan Yeskiel 18, 20 dan 21, yang berdosa itu yang mati. Anak tidak dapat menanggung kesalahan anak ayahnya, ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Orang fasik jika dia bertobat dari kejahatannya dan melakukan ketetapan Allah, ia pasti hidup. Jadi ada konsep, siapapun yang punya dosa, ketika dia bertobat, dia selamat. Yesus pun mengajarkan, barang siapa yang tidak bertobat, dia tidak masuk surga. Tapi Paulus mengatakan, jikalau mulutmu mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah dibangkitkan dari antara orang mati, baru kamu selamat. Kira-kira Paulus dapat itu dari novel-novel yang di zaman dia juga? Bisa jadi Ustaz, bisa jadi. Karena pernah ada yang meliti konsep itu, dia copy dari mana? Saya lupa nama bukunya ya, tapi saya pikir karena itu tidak terlalu tidak terlalu urgent, jadi saya tidak mempelajari sebuah karya sastra yang dikutip oleh Paulus. Ada. Tapi bukan masalah dosa waris, Ustaz. Itu masalah ketika dia saya lupa ketika dia melakukan perjalanan ke Damsyik. Jadi pada zaman itu, abad-abad itu, orang itu bisa menulis karya tulis dengan apa? Dengan cara mengadopsi atau mengutip atau menyadur dari kitab lain gitu. Dan itu belum jadi kriminal gitu ya. Hal itu kalau dalam bahasa Inggris sekarang disebut sebagai forgery. Forgery itu boleh dikatakan pemalsuan, tetapi itu adalah karya sastra yang menyadur dari karya sastra orang lain. Dan dulu belum ditangkap sama Satpol PP gitu, Ustaz. Kalau sekarang kan kita ditangkap ya. Kalau saya menulis buku, saya mengaku sebagai tuan guru kan pasti saya ditangkap gitu, bisa dilaporkan. Zaman dulu belum gitu. Masya Allah. Kita merasa waktu itu baru udah sejam beliau kurang. Jadi mudah-mudahan kita doakan beliau panjang umur sehat badan. Walaupun mungkin beliau di mana-mana, kita ikuti channel
Channelnya Dondi Tan. Like, share, dan subscribe. Saya juga nggak mau kalah dengan Tuan Guru ya. Like, share, dan subscribe. Ikuti terus untuk menambah pengetahuan kita. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, jangan masuk ke hutan tanpa senjata. Itu bunuh diri. Paling tidak, kalau kita orang Bugis adalah Badik. Kalau kita orang Melayu, paling tidak adalah keris kita. Jangan sampai masuk, mati konyol kita. Hutannya sekarang bukan hutan rimba, hutan medsos. Betul, Mas. Ini mesti ngerti, mesti paham. Orang yang tidak punya ilmu masuk ke dalam hutan, dia bunuh diri, dia kalah, dan yang kalah bukan dia. Yang dibilang kalah Muhammad SAW. Hati-hati, itu bawa nama Muhammad SAW. Nah, itu Muhammad terkapar, padahal Nabi Muhammad SAW, makanya paham, ngerti. Kodon dia ada buat kursus kah atau pelatihan? Alhamdulillah, Ustaz, saya setengah dipaksa oleh pengurus-pengurus Dewan Dakwah untuk mengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Natsir yang di Tambun, Bekasi. Jadi yang saya tahu, mahasiswa-mahasiswa yang ada di STID Muhammad Natsir itu adalah anak-anak muda dari berbagai daerah di Indonesia, yang mana mereka mendapatkan beasiswa 2 tahun pertama mondok di kampus, 2 tahun kedua mereka harus cari masjid untuk jadi marbot atau imam, Ustaz. Ketika 2 tahun kedua, ya sebelum mereka pulang ke daerah masing-masing, mereka mendapatkan pelajaran ini, kristologi, ya. Sekarang saya ganti dengan krislamologi. Kenapa? Karena kita juga harus punya ilmu untuk menjawab syubhat-syubhat terhadap Islam. Krislamologi. Ya, krislamologi. Jadi kalau kristologi adalah ilmu yang mempelajari tentang posisi Nabi Isa alaihissalam di dalam agama Nasrani. Kalau Islamologi ini kan ilmu tentang seluk-beluk Islam. Ini kita harus gabungkan ketika kita melakukan interaksi dengan kalangan mereka, sehingga ketika Islam difitnah, Islam dituduh macam-macam, kita bisa menjawab sekaligus memberikan counter attack. Kalau hanya kita menjawab dari perspektif Islam, itu ya kita hanya bisa menjawab, tapi kita tidak bisa nyerang balik gitu. Contoh yang paling gampang apa? Pernikahan Nabi di dalam Sahih Bukhari dengan Aisyah. Disebutkan kan di hadis Bukhari kan Aisyah berusia 6 tahun, berumah tangga usia 9 tahun. Kalau seperti Tuan Guru menjawab bisa dari, misalnya dari pendalaman. Contoh misalnya dari usia Asma, kakak perempuan daripada Aisyah yang beda 10 tahun. Kemudian dari timeline kapan Nabi menikahi Aisyah 2 tahun setelah hijrah. Kemudian kapan kakak perempuannya Asma meninggal tahun 73 Hijriah, usia berapa tahun, dihitung mundur gitu Ustaz ya. Saya bisa menjawab itu, tetapi setelah saya jawab pakai itu, saya juga akan tanya kepada mereka, di dalam kitab kamu ada seorang nabi namanya Ishak menikahi istrinya bernama Ribka. Ribkanya usianya 3 tahun. Ribka. Kemudian ada raja atau nabi yang mereka sebut dengan Daud, kita kenal sebagai Nabi Daud alaihissalam, melakukan zina, Ustaz. Melakukan zina dengan istri panglima tentaranya sendiri. Istrinya ini bernama Betseba. Ketika dihitung umurnya, dihitung mundur umurnya tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Istri Betseba. Istri panglima tentaranya Daud, panglima tentara itu namanya Uria, punya istri namanya Betseba. Betseba ini dizinahi oleh Daud di dalam kitabnya mereka. Setelah dihitung umurnya 7 tahun. Dihitung-hitung umurnya berdasarkan umur kakeknya, Ahitofel, itu usianya Betseba tidak lebih dari 7 sampai 9 tahun. Kemudian yang ketiga, di dalam kitab mereka, Maria yang disebut sebagai ibu daripada Yesus, Ustaz, itu hamil ketika usia 12 tahun. Dokumennya dari mana? Dari dokumen sekunder mereka. Yusuf yang diceritakan sebagai suaminya Maria, itu diceritakan ketika dinikahkan dengan Maria, itu Yusufnya berusia 90 tahun. Marianya 12 tahun. Kita mungkin kalau Bapak Ibu yang di sini yang tidak melakukan perdebatan dengan kalangan mereka, mungkin Bapak Ibu
jarang dengar istilah pedofilia. Nabi kita dituduh sebagai pedofilia ya oleh kalangan mereka. Kalau di luar negeri itu mungkin agak bebas gitu mereka ngomongnya. Kalau di sini mungkin mereka beraninya hanya di medsos. Kalau di YouTube mereka nggak berani ngomong. Ketika ada seorang pendeta membacakan tafsirnya Imam Al-Qurtubi tentang pembahasan Quran surat Al-Ahzab, pernikahan Nabi dengan Zainab. Ketika ada seorang pendeta membahas itu di YouTube-nya dia, Ustaz, dan menambah-nambahkan perkataan yang tidak senonoh terhadap Nabi kita, saya laporkan ke Polda Jawa Timur. Ditangkap, dipenjara, kena kira-kira 2 tahun. Itu yang kami lakukan, ya. Jadi ketika kita melakukan perang pemikiran, kita mengetahui ada orang yang berani menghina Nabi Muhammad SAW, kita kejar sampai dia masuk penjara. Jadi ketika saya menjawab tuduhan-tuduhan seperti itu, saya bisa langsung mengembalikan atau memberikan counter attack. Bagaimana dengan Ribka yang yang dinikahi oleh Ishak ketika Ribka berusia 3 tahun? Apakah kamu mau sebut Ishak pedofil? Kami aja nggak berani ngomong pedofil. Bagaimana dengan Daud yang berzina dengan Betseba usia 7 sampai 9 tahun? Apakah kamu berani sebut Daud pedofil? Kita aja nggak berani sebut. Apakah kamu berani mengatakan Yusuf seorang pedofil ketika menikahi Maria berusia 12 tahun yang sudah hamil? Belum lagi Ustaz, di dalam kitab mereka, dalam kitabnya Perjanjian Lama, diceritakan Tuhan bangsa Israel ini memerintahkan Nabi Musa dan bangsa Israel berperang. Ketika mereka menang perang, mereka punya tawanan perempuan yang dianggap belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Kalau dalam bayangan orang Yahudi, wanita yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki, itu usianya paling tidak 11 tahun. 11 tahun. Dan ditawan, setengahnya dibagi, ya. Tuhan yang disebut Tuhan bangsa Israel ini mendapat jatah upeti 32 perempuan yang belum pernah tidur dengan laki-laki. Ya walaupun dipekerjakan di dalam bait suci, tetapi disebutkan Tuhan memperoleh upeti 32 perempuan yang belum pernah bersetubuh dengan laki-laki. Jadi apakah kita mau sebut Tuhan kamu pedofil? Kan nggak mungkin. Nah, jadi seperti itu. Kalau kita tidak belajar kristologi, kita tidak bisa memberikan counter attack yang ini, yang apa namanya, yang ilmiah gitu. Karena semuanya ada di dalam kitab mereka. Gitu, San. Karena pada akhirnya orang kan ingin mencari kebenaran. Karena caci maki itu ada jenuhnya, ada titik. Mungkin 1, 2, 3 kali suka karena hobi, tapi lama-lama orang ingin mencari. Nah, yang saya temukan pada Kohdondi tidak menggunakan kata caci maki, tidak mentertawakan agama orang, tidak mengejek-ejek. Yang dipakai itu adalah hujah, dalil, kekuatan argumentasi. Kohdondi ada tulis yang Kohdondi sampaikan tadi, kalau isu yang kamu lemparkan ini, jawabannya ini. Isu pedofil, jawabannya tentang Yusuf, tentang Betseba, tentang itu ada di ini. Saya belum tulis dalam buku, Ustaz. Mohon doanya nanti insya Allah saya tulis dalam misalnya bantahan 100 isu gitu. Ya, insya Allah. Ini jawabannya. Orang sekarang kan malas membaca. Jadi ceritanya nggak kemana-mana. Misalnya isu ini, bantahannya ini. Sehingga kemudian kalau supaya anak-anak muda kita nggak blank, nggak kosong. Taruhlah Senin sampai Jumat dia kuliah atau kerja. Nah, waktu kosongnya hari Sabtu Ahad. Jadi kalau dibuatkan seperti pesantren kilat, masuk hari Sabtu pagi jam 8, break duha jam 10, setelah fresh masuk lagi makan siang zuhur, habis zuhur masuk lagi break asar, habis itu masuk lagi maghrib, habis itu maghrib ke isya, mungkin ba'da isya bisa lagi, berarti ada 6 sesi hari Sabtu, hari Ahad dibuat, berarti ada 12 sesi. Kalau dibuat model begitu pelatihan, Kohdondi disusunkan kurikulumnya, ya kan? Sabtu Ahad saja. Itu berapa lama anak-anak muda umat Islam ini punya ilmu yang kira-kira dia mapan. Kalau disusunkan silabusnya, nggak ngikut kampus. Ya, kira-kira kalau begitu dengan seminggu sekali, kira-kira 6 bulan, minimal 6 bulan, dia sudah bisa berdebat dengan pendeta. 6 bulan ya? 6 bulan. Artinya 6 bulan itu dia bisa berdebat dengan pendeta
penuh dengan literasi Ustaz ya. Bukan dengan argumen-argumen aja, tapi harus dengan literasi, referensi. Karena memang kristologi itu ternyata cukup luas Ustaz. Bahkan kalau anak-anak muda atau mahasiswa-mahasiswa itu sebulan 4 kali Sabtu Ahad selama 6 bulan. Iya. Karena kan ini referensi jawaban yang kodon disebutkan tadi ini kan tersebar di sana sini. Maka yang pertama kalau kami di Azhar kan ada muqarrar namanya diktat. Iya. Jadi beda sama kita kuliah di sini. Kita kuliah di sini dosennya masuk, habis itu dia bilang referensinya ini tulis makalah. Yang sendiri pun mungkin nggak pernah juga nengok referensi itu. Iya. Nah, kalau di Al Azhar tidak begitu. Jadi syekh itu sudah bawa diktat. Saya lebih nyaman dengan itu. Iya. Jadi mau saya Kodondi punya waktunya udah terbaca udah 6 bulan. Tinggal ada diktatnya. Nah, bagi yang tidak bisa langsung online melalui Garda Mu'alaf bisa ya? Kita sedang rancang Ustaz. Kita sedang rancang. Dia online 6 bulan. Habis itu nanti 6 bulan atau pakai ujian berkala baru dia diseleksi seperti tes TOEFL kan? Iya. Nah, karena ketahuan dia bohong atau enggak dari jawabnya. Kalau bisa dia jawab ini, berarti dia lulus. Iya. Jadi Kodondi datang ke Riau pas acara wisudanya aja. Oke, baik. Gimana? Baik, insya Allah Ustaz. Insya Allah nanti Baru kita buat acara. pikirkan. Iya. Baru acara munafasyah. Ya kalau lulus, kalau nggak lulus berarti dia ikut 6 bulan lagi. Ya. Nah, setelah itu barulah dia main di medsos. Ya. Jangan cuma modal tutantang tutenteng aja. Betul. Takbir, habis banget. Betul. Saya memang dulu ketika baru bergabung dengan Yayasan Garda Mu'alaf, saya memberikan masukan kepada ketua yayasan dan ketua pembinanya Ustaz. Orang Islam ketika berdebat dengan orang Kristen, itu selain dia membawa nama yayasan, dia juga membawa nama Islam. Kalau dia berdebat membawa nama Islam tapi hanya asumsi, itu berbahaya. Ketika ketahuan dia berasumsi dan asumsinya salah, itu digoreng di mana-mana Ustaz. Nah, jadi yang jelek jadi nama Islam gitu. Makanya dulu saya dan teman-teman akhirnya di yayasan itu membuat sebuah divisi yaitu Litbang, yang mana setiap pendebat-pendebat kita sebelum berdebat dengan mereka datang ke saya dulu, saya berikan materi-materinya, tergantung topiknya. Kamu mau bicara apa? Nah, kalau kamu bicara ini, materinya ini, referensinya ini, literasinya ini. Tapi kalau hanya berdasarkan argumen-argumen, itu yang saya paling takutkan. Karena di belakang nama mereka ada Islamnya. Harapan kami, Yayasan Garda Mu'alaf, apakah yayasannya langsung atau di bawah yayasannya ada satu lembaga, misalnya Kodondi Institute. Kan? Barulah dia membuat, karena kita Nusantara jauh, keterbatasan hadir, dia pegang diktatnya yang bisa dikirim melalui PDF, lalu dia kuasai 1 pekan, Sabtu Ahad, selama 6 bulan. Nanti di akhir dia akan lulus nggak lulus dia diuji. Bisa dia jawab menurut Kodondi lulus, barulah dia ngomong di medsos. Kalau nggak dia nggak boleh ngomong. Komen boleh. Ngomong boleh. Kita berharap mudah-mudahan itu terwujud ya. Insya Allah. Mohon doanya nanti saya siapkan diklatnya dulu ya Ustaz ya. Diklatnya dulu. Nah, jadi begitu Kodondi datang ke Aceh, ke Sumatera Utara, semua kumpul, barulah ada ininya, wisudanya, baru ada ikatan alumninya. Alumninya, jadi ada Paulinnya. Paulin. Nah, pencinta Kodondi. Saya berharap itu wujud. Saya tidak memikirkan generasi saya, tapi generasi anak saya, generasi santri. Karena banyak orang punya semangat tapi tak punya kemampuan masuk ke internet, ke medsos, ke jebakan-jebakan berbahaya. Allah panjangkan umur Kodondi, sehat, sehingga apa yang kita cita-citakan itu. Saya ingin memberikan satu contoh kasus Ustaz ya. Ini belum lama nih, ini belum lama. Terjadi di Jakarta. Seorang anak muda, bapaknya itu kerja di pesantren Ustaz. Bapaknya itu guru ngaji. Tapi si anak laki-laki ini, memang ketika dia kecil ngaji, mungkin gurunya atau bapaknya kurang tegas, kurang keras. Jadi ketika si anak ini ngaji,
ketika dia mungkin ada punya kesulitan sedikit terus kemudian dia ngambek, dia tidak meneruskan ngajinya, jadi sampai dia kuliah ngajinya jadi kurang lengkap gitulah. Dia sudah masuk ke dalam perdebatan di dalam medsos. Akhirnya suatu saat dia didekati oleh salah seorang pendebat dari kalangan mereka, lawan jenis, usianya sudah cukup. Itu anak muda dideketin, dikasih fasilitas dan segala macam. Akhirnya anak muda itu murtad. Murtad, ya. Melalui medsos murtadnya. Akhirnya mereka ketemu secara offline, kopi darat dan sebagainya, sampai anak muda itu akhirnya menjadi timnya pendebat Kristen wanita itu. Kemudian orang tuanya kan gelisah nih, bapaknya dan ibunya ini kan menghubungi kami. Akhirnya bisa dibawa anak itu ke tempat kita, ketemu saya langsung. Saya juga tahu siapa yang berurusan dengan dia, orang Kristennya. Akhirnya dengan diskusi, akhirnya dia kembali ke Islam. Itu dia murtad hanya gara-gara nonton TikTok. Ya, jadi TikTok itu bisa bagus buat kita ketika kita mencari atau ngaji, ya. Tetapi bisa berbahaya juga buat kita ketika kita tidak punya ilmunya, tapi kita nonton konten-konten mereka. Itu juga beresiko tinggi, Pak. Banyak sekali. Bahkan saya juga pernah menemukan lulusan Gontor murtad. Ya coba. Lulusan Gontor padahal. Ya. Jadi tidak menjamin orang yang dari sekolah ilmu agama Islam pun masih punya risiko bisa murtad. Karena tidak punya ilmu kristologi. Ya, Ustaz ya. Tuh, mudah-mudahan niat baik ini dikabulkan Allah, support kita semua insyaallah. Baik yang bisa datang langsung ke Garda Mu'allaf dididik 6 bulan. Kita Ustaz Arnold mengirim ke Lamongan untuk bisa baca kitab kuning 6 bulan. Itu kan sifatnya ke dalam. Kenapa kalau itu bisa dikirim? Kenapa untuk 6 bulan yang ini nggak bisa? Dia dua-duanya bisa. Ada yang tahfiz, ada yang baca kitab, dan ada yang untuk memahami Krislamologi. Baik, kita lanjutkan hadis 379. Wa anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Abu Hurairah masuk Islam tahun ke-7 dan dia bersama dengan Nabi 3 tahun pergi kemana. Jadi dia ketemu dengan Nabi, bukan 200 tahun setelah Nabi. Anin Nabi SAW, dari Nabi SAW, anna rajulan, ada seorang laki-laki, zara akhan lahu, mengunjungi saudaranya. Seorang laki-laki mengunjungi saudaranya fi qaryatin ukhra, di kampung lain. Ini nomor 379 tidak pernah kita setting. Tidak pernah memang hadis ini kita pilih. Tidak. Memang subuh ini memang 379. Dan cerita tentang seorang laki-laki mengunjungi saudaranya di suatu kampung. Rimbo panjang. Dia mengunjungi saudaranya tak ada niat apa-apa. Lillah. Apa balasan Allah? Fa'arsadallah. Allah dudukkan satu malaikat untuk mengawasi dia. Lalu ala madarajatihi, di jalan yang dia lewati itu, dari mulai Jakarta sampai Sultan Syarif Qasim II, sampai An-Nur, sampai subuh ini, sampai nanti ba'da zuhur, jangan lupa ikuti lagi nanti di An-Nur, sampai maghrib, sampai besok pulang. Allah kirimkan satu malaikat ala madarajatihi, di jalan yang dia lewati, malaikat yang menjaga. Sampai pada hadis innallaha qad ahabbaka. Pertama dikirimkan Allah malaikat, yang kedua malaikat mengatakan kepada dia innallaha qad ahabbaka. Allah mencintaimu kama ahbabta, sebagaimana engkau mencintai saudara. Dan nanti di akhirat, di padang mahsyar, Allah akan mencari ainal mutahabbuna bi jalali, mana orang yang berkasih sayang karena aku. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berkasih sayang karena Allah. Kenapa Allah mencari? A'udzullahum tahta zilli, aku mau menaungi dia di bawah arsy-Ku
Yauma la dhilla illa dhilli, hari itu tak ada naungan kecuali naungan aku. Allah kirimkan malaikat, Allah tanamkan rasa cinta ke dalam hatinya, dan Allah kalau dia sudah sayang, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, apa pun akan dia kasih. Rawahu Muslimun, hadis ini ada dalam Sahih Muslim. Imam Muslim meninggal tahun 261 Hijrah. Tapi antara dia ke Nabi ada sanad, silsilah periwayatan, yang silsilah periwayatan itu mesti cukup 5 syarat. Sanadnya bersambung, riwayatnya adil, riwayatnya dhabit, tidak ada syaz, tak boleh berbeda dengan riwayat lain, tidak boleh ada illat, tak boleh ada sebab walaupun kecil yang merusak kesahihan hadis. Wa qad sabaqa fil babi qablahu, hadis ini pernah disebutkan dalam bab sebelumnya. Itulah kaji kita semua ini. Kita biasa sampai 6.30. Ada pertanyaan di kertas? Alhamdulillah, gua upload foto, upload video pakai aplikasi update. Makanya install update kalau nggak mau kudet. Bagaimana seharusnya sikap kita yang menghina habaib? Lapor ke Polda. Pencemaran nama baik. Saya dulu waktu diejek orang, saya lapor ke Polda. Kata orang Polda, nanti terganggu jadwal ceramah Ustaz. Enggak, saya bilang. Saya khususkan ini ada haji ilmiah. Di BAP saya. Habis itu 2 kali saya ke kejaksaan. Orang yang kurang ajar, dia mesti diajar. Karena dia tak diajar ayahnya, tak diajar emaknya, tak diajar gurunya. Memang kita lah ngajar dia. Apakah kita diam saja atau kita bela? Iya, kalau emak ayah kita diejek orang, kita diam, itu bukan sabar. Bodoh itu. Kita diam. Apakah kita bodoh menjauhi kawan itu? Jangan dijauhi. Kalau dijauhi dia makin lagi dipolisikan. Mumpung Pak Herimen masih di sini. Karena setiap dia menghina habaib sakit hati saya. Amal itu 2, ada amal hati, ada amal badan. Sakit kali hatiku kalau Ustaz dihina. Terus apa yang kau lakukan? Ya udah, aku cuma sakit aja. Itu amal hati. Hati kau mesti bergerak. Tapi bukan anarkis, kau mesti lapor. Tawakal dengan ikhtiar tidak saling menafikan. Tawakal itu amal hati, ikhtiar itu amal badan. Bukan berarti orang kalau sudah ikhtiar tidak tawakal. Bukan berarti kalau sudah tawakal tidak ikhtiar. Kita tawakal sama Allah. Tapi usaha kita apa? Saya tanya, berapa lama kok? 6 bulan. Sabtu Ahad masuk. Iya. Diktatnya ada, buat pelatihan. Jadi itu barang. Saya yakin itu tidak hanya di Indonesia, Malaysia, Singapura, Patani, Thailand Selatan, Moro, semua Muslim. Kenapa? Masuk dalam ajaran wajadilhum billati hiya ahsan. Karena Islam ini tidak. Islam ini kalau hanya sekedar mengajarkan sholat, puasa, zakat, gimana dengan surat Ali Imran? Gimana dengan surat Maryam? Gimana tentang laqad kafara alladziina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam? Apa bisa kita waktu ditanya, ini kok begini Syekh? Udah, untuk menjaga hati kita lewatkan. Enggak bisa begitu. Ajaran Islam ini mesti dijelaskan semua. Dan penjelasannya itu belum tentu ada di kitab-kitab
Karena kita banyak terlalu sibuk mengkaji fikih. Fikih bagus, tapi untuk membela agama kita, masa kita ngaji terus darah haid, darah nifas, darah bisul, darah wiladah. Penting itu, tapi mesti sama, mesti adil. Nah, tolong Ustaz berikan nasihat untuk para pembenci. Pembenci nggak bisa dinasihati, di penjara. Gimana mau menasihati? Inilah salahnya orang yang udah ngaji ini. Orang yang sudah ngaji ini, saya tengok agak setengah bodoh. Wahsy itu sebelum ngaji, dialah yang membunuh Hamzah. Wahsy itu menusukkan tombak hirbah itu ke tengkuk Hamzah. Hazzaztuhu, kata dia, ku goncangkan sampai keluar, maaf cakap, dari selangkangan Hamzah. Wahsy itulah yang memotong telinga Hamzah, memotong hidung Hamzah. Tapi setelah dia ngaji, setelah dia hijrah, dia bukan duduk di masjid. Dia tetap membawa pedangnya untuk membersihkan tangannya. Dulu tanganku ini membunuh Hamzah, sekarang Wahsy lah yang membunuh Musailamah Al-Kadzdzab. Nabi palsu itu dia juga. Sekarang banyak saya tengok orang kalau preman atau gak sudah ngaji, ayam cuma ayam sayur. Itu bukan taubat itu. Itu bukan taubat, itu lari dari kenyataan. Kalau kau dulu kau preman, setelah kau ngaji, kau preman juga. Kau tolong macam Umar bin Khattab. Mana ada orang berani baca Quran sebelum Umar bin Khattab masuk Islam? Karena dia juara gulat bertahan di pasar muka setiap tahun. Setelah dia masuk Islam, siapa yang berani melawan Umar bin Khattab? Umar, Hamzah, Amr bin As, Khalid bin Walid. Enggak ada preman pensiun, itu enggak ada. Bedanya preman juga, cuman preman syariah. Preman syariah. Ini setelah ngaji pensiun. Apa ini? Berislam cara apa ini? Enggak betul itu. Bisnismen. Setelah ngaji taubat di masjid. Kayak mana bisnis kau? Saya nunggu mati aja kok. Enggak betul ini. Ya tetap bisnis. Cuman lawan riba, bangkitkan ekonomi syariah. Begitu taubat itu. Luruskan. Ini banyak saya tengok umat Islamnya sudah taubat, mau mati aja buat. Mati itu, kok tak mati pun mati juga. Apakah Injil Barnabas benar-benar ada? Kondoni udah jawab. Kalau Kondoni mau nambahkan jawaban, Cukup tadi jawabannya. cukup. Tinggal antum tonton di channel Kondoni, subscribe, like, share. Nanti filenya kita bagi dulu. Apa perbedaan antara Koptik, Ortodok dalam tauhid dan ritual? Koptik dengan Ortodok. Secara akidah ketuhanannya mereka sama, mereka juga mengikuti Trinitas. Jadi tidak bisa disebut tauhid. Koptik, Ortodok Mesir. Ya, Koptik, Mesir, Ortodok Rusia ini sama-sama mengikuti Trinitas. Jadi di mata Islam ini tetap bukan tauhid, Ustaz. Jangan karena nanti pas dengar bahasa Arab hanya mendekati Islam. Enggak. Jangan. Karena Injilnya pakai bahasa Arab. Jangan. Tapi terjemahan dari Yunani. Iya, Bukan. semuanya terjemahan Yunani. Jadi kalangan Katolik mengklaim bahwa yang mereka sebut dengan gospel dalam bahasa Yunani itu adalah yang asli. Kalangan orang Aramaik, Ustaz. Ya. Aramaik juga punya Bible mereka sendiri dalam bahasa Aramaik. Mereka juga klaim Bible yang asli itu yang bahasa Aramaik. Ya. Nah, mereka bilang dari bahasa Aramaik diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Karena memang kalau dilihat daripada fisiknya, yang bahasa Aramaik itu memang bisa dibilang lebih tua. Tapi kalau dari bahasa kelengkapannya, yang paling lengkap memang yang Yunani. Jadi ini sendiri juga masih dalam perdebatan mereka. Jadi kalau ditanya apakah yang Koptik dan Ortodok itu sama, gimana sama tauhidnya? Di mata saya mereka tidak tauhid karena mereka mengikuti Trinitas. Mungkin yang dia maksud sama dalam teologinya. Nah, bisa jadi mungkin yang dilihat dari antara Perjanjian Lama dan ajaran Yesusnya. Ya, itu masih bisa disebut tauhid. Tapi ketika melakukan atau menjalankan akidah mereka, mereka sama-sama Trinitas. Kemudian dalam ritual.
Ritual ada perbedaan sedikit. Ortodok dan Koptik ini ada kemiripan. Mereka juga melakukan sujud ketika mereka Ortodok sujud ya? Sujud juga. Ya, mereka juga mengenakan apa namanya kerudung wanitanya. Dan ini bisa juga jadi apa, umat Islam yang nggak ngerti dilihatnya pakai kerudung, kemudian doanya bahasa Arab, pakai irama kayak barzanjian. Iya, yang ortodok juga melakukan sholat, Ustaz. Malah sehari 7 kali. Lebih banyak lagi. Lebih banyak dari Tambah kita. duha sama tahajud. 7 kali itu yang wajib. Ya, saya nggak tahu kalau yang sunnahnya mereka bagaimana. Nah, tetapi tetap saja ketika mereka melakukan yang mirip yang kita lakukan, belum tentu sama. Ya, jadi yang harus kita jadikan standar adalah akidahnya dia, konsep ketuhanannya. Kalau dia ikut Trinitas, tentu saja di mata Islam musyrik gitu. Dia baru pecah Barat Katolik, Timur Ortodok 1054. Iya. Kok bisa di yang Ortodok Timur masih bertahan ada sholat pakai sujud, kok yang sana hilang? Karena mereka mengikuti ritual yang Barat, yang Katolik, itu mereka memang tidak tidak mengikuti yang tradisi Timur. Kalau yang Timur memang kan karena mungkin bercampur juga dengan yang di bawah Mediterranean ini ada gerakan-gerakan sholat, mereka masih pelihara. Dia jaga ya. Iya. Apakah jatuh riba kalau kita nukar rupiah dengan rial dikenakan admin di tempat penukaran? Beras dengan beras, gandum dengan gandum, emas dengan emas, perak dengan perak, garam dengan garam. Itu kalau berlebih, ada masanya, maka dia riba. Lalu kenapa di Makkah, Madinah, Sarrafah, money changer tetap ada? Karena dia langsung, yang nggak boleh itu kredit dia, ditunda pembayarannya bertambah. Tapi kalau yadan biadin, langsung saya bawa rupiah ditukar dengan rial, saya bawa ringgit ditukar dengan rial, maka langsung dia tidak riba. Itu juga nanti berefek pada hukum beli emas kredit. Kenapa ada ustadz yang mengatakan beli emas kredit riba? Karena emas dianggap sebagai mata uang. Tapi ustadz ini mengatakan beli emas kredit nggak riba, karena dia melihat emas bukan mata uang, tapi produk, komoditi. Paham ya? Nyambung tak nyambung? Jadi bunyinya tak nyambung. Ustadz ini mengatakan beli emas kalau kredit, kata dia, riba. Ustadz ini mengatakan beli emas kredit tidak riba. Yang mengatakan riba karena dia melihat emas itu sebagai uang. Karena zaman Nabi ada uang emas namanya dinar. Nggak boleh saya beli dolar kredit, nggak boleh. Harus yadan biadin, langsung cash. Sedangkan orang ustadz yang mengatakan beli emas nggak apa-apa kredit, dia melihat emas itu bukan sebagai mata uang, tapi emas itu sebagai produk. Sama seperti saya beli mobil kredit. Boleh saya beli mobil kredit? Boleh. Saya beli mobil Kohdondi 300 juta, saya cicil setahun kredit. Boleh. Tapi leasing Pak Ustaz, leasing orang ketiga di antara kami. Di mana-mana orang ketiga ini selalu merusak. Saya mau beli mobil Kohdondi, saya mau beli. Lalu kemudian datang leasing. Akhirnya akad saya bukan uang dengan mobil, tapi uang dengan uang. Uang dengan uang secara kredit, itulah dia riba. Jadi tidak mungkin pemerintah Saudi Arabia, Makkah, Madinah membiarkan money exchange di mana-mana dunia, karena akadnya yadan biadin, cash langsung. Tidak riba. Kalau antum bilang riba, kayak mana antum mau beli, mau barter antum di Makkah? Semoga Ustaz dalam keadaan sehat. Amin. Saya umur 76 tahun. Insya Allah tahun depan berangkat haji. Tapi
Ibu saya umur 76, insya Allah tahun depan berangkat haji, insya Allah, amin. Tapi anaknya masih ada 2 lagi yang belum diakikahkan. Tapi anak ini sudah beristri, kedua-dua anaknya udah nikah. Apakah ibu saya mengakikahkan anaknya yang 2 ini sebelum berangkat? Akikah itu kullu mauludin, setiap anak yang lahir, murtahanun, dalam hadis lain rohinatun, tergadai bi aqiqatihi. Anak saya itu tergadai. Kalau tergadai berarti kita tebus. Bagaimana cara menebusnya? Tuzbahu anhu yauma sabi'ihi, sembelihkan kambing hari ke-7. Kata Kohdondi, saudara kita juga berakikah. Yuhlaku, dicukurkan rambutnya. Wa yusamma, dikasih nama yang baik. Tak ada dalam hadis ini, tapi dalam pengamalan dihitankan. Bisa dihitan hari ke-8. 8. Hari ke-8. Nah, jadi kalau tidak ada dalam fikih sunnah, tak ada duit hari ke-7, hari ke-14. Tak ada duit hari ke-14, hari ke-21. Dalam fikih sunnah Syed Sari. Kalau tidak ada juga lagi, tak usah lagi tengok tanggal, sebulan, 2 bulan, 3 tahun. Kalau sudah nikah dia, udah punya anak, bisakah akikah? Udah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Boleh akikah setelah dewasa. Siapa jemaahnya yang belum akikah? Siang nanti kau Doni masih di sini. Insya Allah saya pun datang juga. Makan kambing siang nanti. Silakanlah akikah, tapi akikah saja, jangan minta ayun pakai marhaban. Jangan minta cukur rambut pula, minta ganti nama pula. Bahayanya udah minta cukur, ganti nama, ganti bini pula. Ini mengada-ngada ini. Nengok Ustaz Wahyu berubah pikiran kita. Jadi ama gue akikah. Kalau tidak ada piti, tidak ada duit, anaknya boleh mengakikahkan diri sendiri, boleh. Dalil mengakikahkan diri, aqa'an nafsihi ba'da ma bu'itsa nabiyyan. Nabi mengakikahkan dirinya sesudah dia jadi nabi. Boleh beli kambing, potong sendiri, makan sendiri. Undanglah orang. Akikah itu bukan untuk diri kita sendiri. Ibu saya umur 76 tahun dari Manijau, ingin sekali melihat dan bertemu dengan Ustaz. Boleh sekiranya nanti sebelum pulang kita mengambil foto bersama. Sebelum balik foto dengan Kopden. Ala hazihi niyah, untuk niat yang baik-baik untuk kita semua. Kohdondi, beliau menempuh jalur dakwah yang tidak ditempuh oleh orang lain. Jalurnya ini licin, terjal, mendaki. Tapi beliau melewatinya bisa dengan senyum, tidak sempah serapah, tetap fokus ilmiah, tidak emosi. Kita doakan, kata Nabi kalau jumpa orang baik, doakan kafarallahu amsala. Semoga Allah memperbanyak orang seperti kamu. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma barik lahu fi umurihi wa umurina. Berikan berkah pada usia Kohdondi dan kita semua. Amin. Allahumma ja'alhu minar rasyidin. Amin. Jadikan beliau selalu berhati, berkata, beramal lurus linusrati syariatik, untuk menolong agama. Ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agama, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepada Allahumma faqihna fid din, pahamkan kami agama ini dengan benar. Allahumma rzuqna sidqa fil qaul wal ikhlas fil amal, berikan kami benar dalam ucapan dan ikhlas dalam amal. Amin. Allahumma ja'alna minal mutahabbin, jadikan kami orang-orang yang berkasih sayang karena Engkau. Kama jama'tana fi hadzal sabahil mubarak fajma'na ma'al habibil mustafa fi jannatikal ula. Sebagaimana Engkau kumpulkan kami subuh ini, kumpulkan kami nanti di surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Saudara-saudara kami yang belum dapat hidayah,
berikan mereka hidayah. Amin. Allahumma hadina, berikan kami hidayah. Wahdi bina, berikan kami menjadi penyampai hidayah. Wahdi bina, berikan saudara-saudara kami dapat hidayah melalui lisan dan amalkan. Waj'alna sababan liman ihtada, jadikan kami menjadi asbab sampainya hidayah sehingga kami mendapat amal jariah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alamin, taqabbalallahu minkum minna minkum taqabbal ya karim. Salat sunat isyraq 2 rakaat. Shalli sunnatal isyraq raka'ataini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.